si pedagang P2P-nya itu udah mengirimkan 178 USDT juga ya ke akun kita. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di Bybit lewat Bank Mandiri ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita praktek, di sini saya pengen liatin terlebih dahulu saldo saya di akun Bybit ya guys ya. Jadi di sini kalau kita klik menu aset ya, di sini teman-teman bisa perhatikan saya ada saldo di pendanaan itu cuman 4,09 US dollar ya. Kemudian di perdagangan terpadu cuman 22,62 dolar. Dan di menu earn ada saldo sebesar 20 US dollar ya. Dan kalau di akun pendanaan, aset yang saya miliki itu ada BTC ya, Move ya, ETH, USDT dan USDC. Kemudian kalau di perdagangan terpadu itu saya ada di USDT, PP, Solana, Bitcoin dan Ethereum ya. Lalu kalau di earn ya, saat ini saya sedang staking 20 USDT ya sebagai aset tambahan. Nah, jadi ya itu ya aset-aset yang saya miliki. Nah, kemudian kita akan coba praktek langsung ya bagaimana cara deposit di Bybit lewat Bank Mandiri. Kita tinggal klik aja di bagian menu beranda ini ya. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal klik menu perdagangan P2P ya yang ada di bawah menu saldo kita ini. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, untuk mengganti metode pembayarannya ya ataupun menjadikan metode pembayarannya itu melalui Bank Mandiri, kita pilih langsung di bagian semua metode pembayaran ini ya. Lalu kita tinggal ketikkan aja Mandiri, oke? Nah, nanti akan muncul Mandiri Pay ataupun Bank Mandiri. Nah, kalian tinggal pilih aja salah satunya ya. Contoh kita pakai Bank Mandiri ya. Kalau udah kita klik selesai, kita klik konfirmasi. Nah, maka akan langsung muncul para pedagang P2P-nya ya yang bisa kita transaksikan. Dan di sini ya ada pembaruan nih. Nah, jadi ketika teman-teman memilih P2P ya, kalian harus lihat juga di sini ada tulisan verifikasi ya. Jadi kalau misalnya di exchanger Gobik_exchange ini, nah kalau kita pengen transaksi sama dia nanti kita harus verifikasi ya. Dan untuk verifikasinya itu juga udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian nggak pengen repot, nah kalian tinggal cari aja pedagang P2P yang tidak ada tombol verifikasinya. Nih kayak contoh si GetRich ini nggak perlu verifikasi, si Strawberry Girl juga nggak perlu ya. Coba kita scroll ke bawah ya. Nah, yang nggak perlu pakai verifikasi ini banyak guys. Ya jadi kalian tinggal pilih aja yang tanpa perlu verifikasi. Oke. Nah, untuk harganya juga udah disesuaikan ya. Jadi kalau yang unggulan ini itu mungkin sedang iklan ya, makanya di sini ditampilkan paling atas karena biasanya exchangernya ini dia akan mengurutkan langsung dari harga yang paling murah ya hingga harga yang paling mahal. Jadi kita nggak perlu urutkan lagi nih. Nah contoh nih kayak si GetRich, dia itu langsung diliatin sama dia nih ya. Untuk kurs dia pakai itu 16.783, lebih murah daripada si Strawberry Girl yang 16.784. Ya jadi makin ke bawah ini makin mahal ya. Jadi di sini kita akan contohkan aja, pilih dulu ya. Jadi kalau GetRich ini dia ini kan minimal deposit sama dia itu 3 juta ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen deposit sama dia, nah minimalnya harus 3 juta. Nah, kalau si Strawberry Girl ya, di sini ada tulisannya nih, batasnya kalau kalian pengen deposit sama dia itu adalah 150.000 ya. Jadi lebih terjangkau ya kalau kalian deposit melalui si Strawberry Girl ini. Nah, kemudian kalau si Sunny Store ini minimalnya 500.000. Nah, kalian juga harus lihat untuk batasannya ya. Jadi masing-masing pedagang ini dia memiliki batasan. Contoh kayak misalnya si GetRich, dia itu punya total 8.049 USDT. Nah, kalau kalian pengen deposit lebih dari 8.000 ya, berarti sebagiannya bisa pakai GetRich, bagiannya lagi bisa pakai pedagang P2P lain. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini berhubung kita bakal deposit sekitar 3 jutaan ya. Jadi kita akan contohkan depositnya itu menggunakan GetRich guys. Ya, jadi kita langsung klik aja beli sama si GetRich ini ya. Kemudian kita tinggal masukkan nominalnya. Di sini saya masukkan dulu ya, 3 juta rupiah ya. Jadi nanti kita akan di-convert menjadi 178 USDT dan untuk banknya di sini kalian klik dulu nih yang super bank ini, lalu kalian pilih Bank Mandiri ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja beli. Nah, lalu kita diarahkan ke halaman ini. Nah, kita tinggal transfer dulu ya saldonya itu ke rekening ini nih ya, ke bank account number. Nah, ini nomor rekeningnya ya, nomor rekening Bank Mandirinya ini kita salin dulu. Kalau udah kita tinggal buka Bank Mandiri kita. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di Bank Mandiri saya ya. Selanjutnya kita tinggal transfer aja kayak biasa. Kita klik transfer rupiah.
lalu kita klik transfer ke penerima baru ya, lalu kita pilih Bank Mandiri, lalu kita tinggal paste nomor rekening yang udah kita salin tadi di sini. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, maka akan muncul nama penerimanya ya. Dan di sini nama penerimanya ternyata berbeda ya dengan nama yang kita lihat di Bybit tadi. Nama di sini itu adalah Deva Adityawan. Sementara di Bybit ini namanya itu adalah Sonapen ya. Jadi di sini nggak masalah ya, kita contohkan aja ya. Di sini kita klik lanjutkan ya. Kemudian kita tinggal masukkan berapa nominal yang ingin kita transfer. Di sini kan dia mintanya itu adalah 3 juta rupiah, kita tinggal salin aja ya 3 juta rupiah ini. Lalu kita paste nominalnya di sini, oke. Nah, kalau udah kita klik selesai, lalu kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita klik lanjut transfer. Nah, kemudian kita tinggal masukkan PIN dari Livin by Mandiri kita. Nah, oke, maka transfer berhasil ya guys ya. Ini jangan lupa kita simpan resi pembayarannya. Nah, kalau udah kita simpan, kita bisa kembali lagi ke sini, lalu kita tinggal klik pembayaran selesai ya. Nah, kemudian kita tinggal unggah dokumen pendukungnya ya, ataupun unggah bukti transfer tadi ke sini, oke? Oke, udah saya unggah ya bukti transfernya ke sini, kemudian kita tinggal klik saya memahami bahwa penyelesaian transfer, kemudian saya mengonfirmasi, kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, kalau udah kita tinggal tunggu aja ya, koin ini itu akan dirilis sama si pedagang P2P-nya. Jadi kita tadi udah transfer sebesar 3 juta rupiah dan nanti koin yang akan dirilis ya ke koin kita itu adalah 178,75 USDT ya. Karena di sini itu juga ada tulisannya ya, biaya transaksinya itu 0 USDT. Dan kalau kita klik menu hubungi penjual, di sini juga dia ada ngechat ya, bahwasannya nama kartu bank saya adalah Deva Adityawan. Ya, jadi di sini dia juga udah mengkonfirmasi ya bahwasannya nama dia ya di bank itu adalah Deva Adityawan ya. Begitu kita udah kirim bukti transfernya. Nah, oke, setelah menunggu beberapa menit ya guys ya, di sini pembayarannya selesai ya guys ya. Di sini kita sudah menerima sebesar 178 USDT dan ada yang menarik ya guys ya. Jadi di sini saya mau cerita sedikit mengenai P2P saya kali ini ya, di mana saya sebelumnya itu belum pernah mengalami kejadian seperti ini ya, dan di sini saya lihat kayaknya hampir terjadi scam ya guys ya. Jadi di sini saya coba ceritain dulu. Nah, jadi ya, tadi itu saya udah hubungi si penjualnya ya. Jadi ceritanya itu tadi saya udah bilang ya, oke mohon tunggu sebentar dibilang sama dia ya. Nah kemudian dia bilang gini nih ya, halo, karena koneksi internet lambat, saya tidak bisa memuat gambar pembayaran Anda dan mohon kirimkan screenshot pembayaran Anda melalui WA agar bisa segera diverifikasi ya. Nah, akhirnya saya pelajari ya, saya tanya-tanya juga dengan teman saya dan juga saya tanya ke ChatGPT. Nah, ternyata ini itu indikasi scam ya guys ya. Nah, jadi dibilang sama ChatGPT juga kita itu nggak boleh mengirimkan bukti pembayaran lewat WA ya. Jadi kita nggak boleh melakukan transaksi ya di luar dari chat P2P ini. Dan si ChatGPT juga menyarankan kepada saya untuk membalas seperti ini guys ya. Jadi ini si P2P-nya ini juga udah mengirimkan nomor handphonenya ya, nomor WA-nya ini ke saya dan dia bilang ngeblank ya, dia nggak bisa melihat bukti transfernya nih, dia kirimin fotonya nih. Nah, dia kirimin foto seperti ini. Nah, artinya kan dia memang udah niat mau nge-scam ya. Dan saya sesuai arahan ChatGPT, saya bilang seperti ini ya. Semua komunikasi hanya lewat chat platform sesuai aturan P2P. Saya sudah upload bukti pembayaran. Saya tidak menggunakan WhatsApp. Silahkan rilis koinnya. Jika tidak, saya ajukan banding. Nah, ini saya balas berdasarkan anjuran ChatGPT ya. Nah, jadi setelah saya udah balas seperti ini, langsung si pedagang P2P-nya ini itu merilis koinnya ya. Nah, jadi saya baru pertama kali nih ya mendapatkan pedagang P2P yang menurut saya niatnya itu mau nge-scam guys ya. Nah, jadi ini juga jadi pembelajaran juga ya buat kita semua. Karena tadi awal-awal saya agak janggal ya. Kok bisa ya namanya itu tadi apa gitu ya, sedangkan yang kita harus transfer itu ke Deva Adityawan. Nah, jadi di sini juga saya mulai udah agak janggal. Nah, tapi karena memang saya belum pernah ya mengalami hal seperti ini, jadinya ya udah ya, saya transfer aja ke Deva Adityawan ini. Toh
ini kan kita sistemnya lewat kayak marketplace ya, lewat si, Bybit. Toh kalau misalnya saya transfer pun, kalau ini scam pun ya saya bakal tuntut aja ya, saya bakal minta banding aja ke Bybitnya, toh nanti bakal beres juga. Dan ternyata benar ya, ini tadi dia niatnya itu pengen scam, oke? Nah jadi mungkin untuk pembahasan kali ini nanti tentang scam ini nanti saya akan buatkan video khususnya aja ya. Jadi untuk video ini kita cukupkan aja ya guys ya. Jadi intinya di sini kita, pembayarannya itu udah selesai ya, si pedagang P2P-nya itu udah mengirimkan $178 juga ya ke akun kita dan kita juga bisa langsung lihat aset saya ya. Nah, di akun pendanaan saya ya di sini udah berubah ya, yang awalnya tadi sekitar $4 kalau nggak salah saya sekarang udah ada $182 nih ya. Ya, dan kalau kita kembali di sini juga kelihatan ya, di akun pendanaan kita saldonya udah bertambah dan di total aset kita juga udah bertambah menjadi $225. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video kali ini ya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.